bahwa pemerintah menyusul kemudian. Ya. Tapi sekarang situasinya terbalik. Semuanya kan diharapkan dari pemerintah. Enggak Gimana? juga. Enggak juga. Banyak teman-teman yang produksi juga. film itu nggak ada kaitannya dengan pemerintah, dengan ya paling kalau tahu itu justru malah mematuhi pemerintah. Jadi kalau disuruh izin dulu izin, disuruh pekerjanya harus sertifikasi ngikut, filmnya harus disensor, disensorin, filmnya ditarik pajak ngikut, pasti dia ngikut bukan. Tapi mereka bikin. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Ada beberapa hal yang saya ingin luruskan dari perbincangan-perbincangan kita terdahulu, seperti persoalan stimulus, ya. Bahwa waktu itu kita mengatakan diusulkan oleh perusahaan. Ternyata itu adalah diusulkan oleh asosiasi, ya sekitar 20 asosiasi. 20, waktu jadi itu kita sebut 14 ya. Kita sebut 14 perusahaan, tapi sebetulnya yang mengusulkan itu adalah asosiasi, makanya ini perlu kita luruskan. Asosiasi plus, karena ada BPI yang mengusulkan. Ya, ada BPI. Padahal BPI itu kan sebenarnya wadah dari keseluruhan asosiasi-asosiasi. Iya, betul, karena itu adalah payung. Payung sebenarnya, tapi dia sejajar dengan asosiasi yang mengusulkan itu. Iya, iya. Nah, kemudian FFB bahwa sebetulnya FFB itu lebih kepada semangat kebersamaan swadaya. Ya. Tetapi FFB itu Forum Film Bandung yang kemudian menjadi Festival Film Bandung itu kemudian pernah mendapatkan bantuan dari pusat, ya kan? Ya. Di mana bahwa FFB bisa terlaksana dengan meriah dan dihadiri oleh insan-insan film dan artis-artis. Ya, waktu itu Anda menyebut bahwa itu tidak lepas dari peran serta Pemda Jawa Barat semasa Wakil Gubernur Deddy Misbah. Ya. Itu perlu kita luruskan bahwa kita harus menghormati upaya dan usaha teman-teman FFB bahwa itu lebih banyak swadaya, lebih banyak swadaya dan tidak, kalau toh pernah menerima bantuan tidak sebanyak seperti yang Anda sebutkan, gitu kan kira-kira. Betul. Kita luruskan hal-hal yang bengkok, kita luruskan. Jadi sukses untuk FFB dan salam sehati. Bioskop kemarin dibuka hari Kamis, ya. Saya sempat bertanya, mencari info bagaimana hasil peredaran film setelah bioskop dibuka malam kemarin. Jawabannya melempem. Jadi memang di sini yang terdampak adalah film itu sendiri dan bioskop itu sendiri. Ya, bukan pekerjanya, bukan intinya begitu. Intinya begitu. Jadi, tapi gini, saya ingin memotong sedikit. Ya, memang tidak bisa seketika ya film bioskop dibuka lalu langsung harapannya cepat gitu ya. Dan juga gini, saya juga terima banyak lewat Kronik channel kita ini, misalnya di Banjarnegara itu banyak anak-anak muda yang belum vaksin nggak bisa masuk karena harus pakai itu kan, pakai. Terus ada yang peduli lindungi nggak bisa masuk karena tidak punya aplikasi peduli lindungi, karena handphonenya belum handphone yang dengan mudah untuk mengupload atau mendownload itu itu dan sebagainya. Tapi itu soal bioskop kemarin. Nah, tentang ini tadi memang dalam banyak wacana sebelumnya yang berdampak, yang kena dampak dari pandemi corona ini adalah industri, bukan kreativitas pembuatan film, bukan, meskipun itu tetap kena pengaruh industri. Nah,
memang akhirnya yang diusahakan oleh BPI, kalau saya boleh melihatnya selama ini, adalah di sektor pemulihan industri. Dari awal kan diskusi-diskusi mereka kan itu pemulihan industri film dan sebagainya. Nah, kalau sudah industri itu kan kemudian berhitung tentang tadi film yang tidak bisa mengembalikan modalnya karena peluang untuk ditayangkan sangat kecil. Makanya muncul pembelian lisensi nah, itu ya. Nanti larinya sama ke situ ya. Sehingga salah satu bentuk untuk menolong itu maka dibutuhkanlah subsidi, semula subsidi tiket. Tapi kan subsidi tiket juga bioskop tutup ya kan, meskipun baru kemarin buka. Nah, sekarang muncul pembelian lisensi. Jadi seakan-akan pemerintah sekarang membeli lisensi untuk memiliki hak mendaya gunakan film itu lah, paling tidak kan harga lisensi ini moga-moga besar kan sehingga bisa mengembalikan. Ya berarti begini, berarti luar biasa sekali bahwa upaya pemerintah di dalam meningkatkan iklim industri perekonomian film Indonesia. Terakhir juga saya membaca, melihat juga di televisi tentang dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Festival Film Indonesia. Ya. Artinya bahwa upaya hulu hilir di dalam bagaimana menjaga, meningkatkan dan menumbuh kembangkan industri film itu kan sudah luar biasa. Ya. Nah, kira-kira menurut Anda Anda dengan kepedulian dan syukur-syukur kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Festival Film Indonesia nanti itu kira-kira dampak yang akan bisa diterima itu seperti apa? Iya. Kalau menurut saya sih nggak banyak ya Kak, itu kan statement pemerintah yang memang harusnya seperti itu, mendukung ini, mendukung itu dan sebagainya. Coba kalau kita baca atau kita pelajari atau kita merawat ingatan kita, sejarah perfilman ini ya itu muncul, tumbuh, berkembang itu bukan dimulai dari regulasi pemerintah, ingat tuh nanti ya. Adanya film di Indonesia ini oleh masyarakat film, oleh swasta, bahkan adanya perusahaan film negara itu juga dirintis oleh Albert Baling dengan perusahaan swastanya yang bernama Asia Pasifik apa itu ya kan. Kebangkitan film Indonesia ini juga dirintis oleh Osman Ismail dan kawan-kawan, itu juga bukan karena dukungan presiden atau dukungan menteri dan sebagainya, bahkan orang-orang film yang berusaha untuk bagaimana pemerintah mendorong itu pun baru belakangan. Ya, jadi film itu tumbuh dulu, berkembang dulu, lalu baru kemudian muncul pemerintah konsentrasinya yang pertama adalah pada penyensoran, kan gitu kalau sejarahnya. Kemudian pada pajak, ya. Nah, baru kemudian membentuk regulasi-regulasi, zaman siapa itu membentuk direktorat film itu yang itu pun orang film yang menjabat namanya Sumanjaya, kan gitu. Ya, jadi memang dari sejarahnya ini bangkitnya film atau hidupnya film itu lebih pada semangat masyarakat film. Jadi tadi apakah dukungan pemerintah itu tidak penting atau punya pengaruh? Ya penting dan punya pengaruh karena kan pemerintah ini program otoritas kebijakan. Tetapi apakah itu berdampak langsung? Pertanyaannya kan gitu. Tadi ya tergantung masyarakat filmnya. Maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah mengayomi atau mendorong atau memberi semangat, bermitra lah sebenarnya. Dalam reformasi itu kan semangatnya adalah peran serta pembangunan itu lebih banyak melibatkan masyarakat gitu ya. Bagaimana masyarakat itu terlibat banyak di dalam penyelenggaraan perfilman itu ya, yang dibutuhkan. Kalau mendengar dari apa yang Bung Akhlis katakan tadi bahwa pemerintah menyusul kemudian. Ya. Tapi sekarang situasinya terbalik. Semuanya kan diharapkan dari pemerintah. Enggak juga. Banyak teman-teman yang produksi film itu enggak ada kaitannya dengan dukungan pemerintah, dengan ya paling kalau itu justru malah mematuhi pemerintah. Jadi kalau disuruh izin dulu izin, disuruh pekerjaannya harus sertifikasi ngikut, filmnya harus disensor, disensorin, filmnya ditarik pajak ngikut, pasti ngikut bukan. Tapi mereka bikin. Tadi Bung Akhlis menyinggung soal sensor. Ya. Ini ada yang menarik. Apa itu? OTT, streaming, film-film yang diputar di OTT itu tidak perlu sensor. Bahwa sekarang ini
film-film yang ditayangkan di OTT itu tidak perlu sensor, cukup sepotong surat dari Kumham yang mendaftarkan ke Kumham, ada judulnya, kemudian itu sudah valid tanpa harus sensor. Benar, sudah berjalan. Iya. Iya, kalau ya nggak tahu ya, memang regulasi berkaitan dengan OTT ini kan kita memang belum siap ya. Ini kan satu media baru namanya OTT dan kebetulan kontennya adalah film dan kita belum siap, lalu sekarang jawabannya seperti itu. Tapi kalau kita mengacu pada undang-undang, pada regulasi ya, itu kan bunyinya adalah semua film yang dipertunjukkan kepada publik harus melalui sensor atau harus mendapatkan surat tanda lulus sensor. Dan yang memberi surat tanda lulus sensor itu lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang itu adalah LSF. Nah, saya nggak tahu apakah yang di OTT itu termasuk dipertunjukkan untuk publik atau dipertunjukkan untuk televisi. Apa maksudku tidak ditonton orang tapi izinnya hanya izin karena ditonton OTT. Enggak, di OTT kan itu publik dong. Iya kan? Artinya makanya ditonton oleh publik. Iya. Nah, ini satu hal juga yang perlu kita pelajari lebih lanjut ya kan. Usahanya seperti itu. Jadi kapan-kapan barangkali lembaga sensor film perlu menjelaskan ini kalau dia masih menghormati wewenangnya. Iya, karena ini kan menjadi menarik gitu. Kenapa? Karena kalau kita bikin web series atau film-film untuk streaming, ya kan? Nggak ada urusan sama sensor, kita langsung aja ke Kumham, ke daftar. Jangankan itu ya, di undang-undang kita juga di PP-nya sensor itu reklame film saja harus kita sensorkan. Jadi ada cerita. Poster aja. Iya, poster reklame film tuh. Jadi ada cerita ya, teman di Semarang itu dia itu hanya ingin memasang slide tentang kegiatannya dia lomba apa gitu. Dan karena slide itu akan dipasang di salah satu bioskop di Semarang sana, kebetulan punya EP2an, maka dia harus punya stempel. Harus lolos sensor. Nah, padahal hanya ditayangkan di situ. Nah, sampai dia minta tolong ke saya, ini gimana? Karena ternyata kalau sensor waktu itu ya, itu harus 20 lembar, padahal dia hanya butuh satu aja. Intinya gini, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa kewajiban menyensorkan semua film dan reklame film yang akan dipertunjukkan ke publik itu masih tercantum di dalam undang-undang dan peraturan gitu. Oke, Bung Akhlis, sepertinya hari ini kita sudah bahas banyak tentang permasalahan film sesuai dengan tema kronik film sinematek. Jadi yang boleh bicara film ngalor ngidul untuk kita melihat Indonesia ya seperti ini utuh, dan merawat ingatan kita, ada peristiwa demi peristiwa tentang perfilman yang perlu kita ingat. Oke. Lain hari kita ngobrol lagi. Kita akan ketemu lagi. Kronik film sinematek.